Oke, brother dan sister, kembali lagi bersama gue Bani Iksan Nurkala. Kali ini kita tinggalin dulu lah hal-hal mistis, hal-hal horor. Kita bakalan berbicara tentang COVID-19 atau Corona dengan teman gue atau adik tingkat gue waktu SMA. Kita bakalan berbicara, ya gue bakal bertanya lah, COVID itu gimana, terus transmisinya ke siapa, kelompok rentan sama gejala awalnya, dan pencegahan bagaimana supaya kita nggak kena gitu. Oke, mungkin kita langsung saja telepon di Storytelling with Me bersama Dinda Dutania AMD. 2 hours later. Halo, selamat siang Mbak Dinda. Halo, selamat siang dengan Iya, Dinda di sini. iya Dinda sini Ibu Bidan. Ya beda juga tenaga medis lah Tenaga ya. medis lah ya. Oke, gue manggilnya apa? Ibu, Ade, atau apa Dinda? Anjir Ade. Jangan, udah Dinda aja Dinda biar aja. santai ya. Tapi oh ya udah sih, ya nggak apa-apa. Oke Din, gue sekarang kan lagi rame ya COVID-19 Mm-mm, atau Corona. mm-mm. Apa sih itu? Oke, di sini aku mau sharing ke kalian tentang coronavirus atau COVID-19 ya. Kalian suka bilang COVID-19. Sebenarnya itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019. 2019, oke. Enak banget ngomongnya. Jadi disingkat COVID-19 gitulah. Nah, coronavirus ini tuh sebenarnya disebut virus zoonotik atau virus yang dari hewan ke manusia. Hewan Gitu. hewan ke manusia. Tergolong dari virus zoonotik. Apa? Zoonotik. Apa sih hewan, zoonotik? Jadi transmisinya itu berasal dari hewan. Gitu loh. Sebenarnya coronavirus ini banyak banget macamnya. Yang dulu itu ingat nggak? 2002 itu ada SARS. SARS, oke, ingat. 2012 ada MERS. Ada pokoknya kejadian yang wabah banget. Ya. Wabah banget tuh si SARS sama MERS. Ternyata itu tuh coronavirus yang menginfeksi kelelawar. Gitu. Nah sekarang si coronavirus ini muncul lagi. Tapi kenapa namanya bukan SARS, MERS, tetapi Corona? Kan kata Dinda. Karena si penyakit ini kan macam-macam ada. Ini menginfeksi hewan ini, kayak gitu-gitu. Jadi pada para peneliti tuh dikelompokkan gitu, mengelompokkan nama dan jenis penyakitnya. Aku jelasin sedikit ya. Okay. Jadi si coronavirus ini kan transmisinya dari hewan ke manusia awalnya. Nah, coronavirus ini sifatnya tuh sensitif pada panas dan secara efektif bisa diinaktif oleh desinfektan. Inaktif tuh bisa mati sama desinfektan yang mengandung klorin, pelarut lipid, suhu 56 derajat, eter, alkohol, dan asam perioksiasetat. Bisa mati ya. Bisa diinaktif, jadi dia nggak bisa hidup gitu. Inaktif tuh. Nah ini kalau transmisinya itu, jadi dia virus tersebut menginfeksi hewan. Jadi dari hewan dulu ya? Yang aku baca dari buku PDPI, dia tuh jadi kita anggapnya itu kelelawar aja dulu. Dia menginfeksi kelelawar. Nah di situ dia bisa hidup. Di kelelawar itu si virusnya tuh bisa hidup. Dari kelelawar tersebut bisa menginfeksi hewan yang lain kayak kucing, sapi, babi, tikus. Jadi semua hewan itu bisa terjangkit gitu, bisa menularkan penyakit itu. Bisa aja. Bisa
bisa aja ya, tapi nggak semua hewan terjangkit virus tersebut gitu. Jadi si ayam, babi, sapi yang kayak gitu sebenarnya sebagai intermediate hostnya aja, dia bisa bersirkulasi di situ. Dari hewan tersebut bisa ke manusia, itu dia. Makanya sekarang diadain lockdown dan istilahnya social distancing. Kalian tuh sosialisasinya harus agak berjarak, jangan dulu di kerumunan gitu, jangan dulu pacaran. interaksi. Ya bisa jadi Ya kan jomblo. Karena si transmisinya itu bisa melalui kontak, droplet, rute feses sama oral. Droplet itu gimana sih? Nah, droplet itu kayak misalkan ada yang bersin di depan kita terus kayak bener-bener langsung kita gitu. Droplet. Misalkan nah itu droplet. Misalkan si bersihnya itu di samping kita atau di belakang, gimana tuh? Kan enggak. Iya, virusnya itu bertahan di udara. Oh, bertahan di udara. Oke. Iya, bertahan di udara gitu loh. Terus jadi si wabah ini tuh, si coronavirus ini penyebarannya cepat, progresif, dan parah. Oke, kemarin Bani pulang dari Bandung kan? Hampir di Bandung tuh hampir 10 hari lah. Pas pulang ke Sukabumi, itu demam langsung. Demam, terus pilek nggak ada, batuk dikit. Nah, Bani itu serba salah sih. Ini tuh apa? Sok baca-baca dulu ya, takutnya itu udah ke doktrin. Ini kayaknya kena coronavirus nih, terus imun kan, kalau pikiran stres imun katanya turun kan, bener itu. Nah, takutnya Bani itu dari pikiran gitu, demam itu. Nah, terus yang Bani bingungnya itu gini, kalau Bani misalkan yang Bani berasumsi Bani itu nggak positif lah, nggak ODP atau PDP, cuman influenza biasa aja, demam biasa aja. Nah, terus Bani itu mau ke klinik atau ke RS, ke rumah sakit. Nah, takutnya pas ke sana Bani malah positif karena di salah satu klinik atau rumah sakit itu ada yang ODP, PDP atau positif. Nah, itu gimana sih? Kayak kelompok kelompok rentannya gitu yang terkenanya, Bani harus gimana gitu caranya gitu, Din? Awalnya harus gimana? Gini ya, sebenarnya si penyakit ini gejalanya tuh hampir sama kayak batuk, benar, terus demamnya itu jadi konsisten, demamnya itu 38 derajat. Konsisten? Gitu. Okay. Demam, sesek, terus kamu ingat-ingat lagi kontak sama siapa? Gitu loh. Kontak sama siapa aja nih kemarin? Apakah ada dari luar negeri kah? Atau kontak sama orang yang pernah ke luar negeri? Gitu. Tapi untuk minggu-minggu sekarang karena penyebarannya udah banyak, udah benar-benar ke daerah-daerah kan penyebarannya. Udah. Nah, ada satu wacana, ini masih wacana ya? Masih wacana. Kalau yang batuk, sesek, demam itu bisa dikategorikan ODP. Batuk, sesek, demam bisa dikategorikan ODP. Pilek mah enggak ya? Ya, enggak. Oke. Nah, terus gini, kalau kalian lagi ngerasa aku batuk, sesek, demam selama 2 hari. Selama 2 hari ya, kalian berhak untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Fasilitas itu yang diituin pemerintah bukan, atau kemana aja bebas dulu? Kalau fasilitas kesehatan itu klinik, puskesmas, yang terdekat dulu aja. Oke. Nah, kemarin Oke, terusin. Nah, nanti tuh kan diperiksa tuh sama dokter yang akan mendiagnosa apakah kalian cuma ISPA atau kalian cuma faringitis akut atau kalian cuma common cold gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian
ini mah ya ODP gitu ya, jangan berkecil hati lah. Kalau kalian sampai dinyatakan oh ini ODP, ini harus dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin lah misalkan yang di Jawa Barat ya. Iya. Kalian jangan wah gitu langsung ngedrop. Jangan, kalian harus benar-benar positif bahwa bisa sembuh. Ya bisa aja kan? Ya bisa aja kan? Itu tuh ISPA, terus apa lagi sih? Tadi 2 lagi? Faringitis akut sama common cold. Makanya kalian misalkan udah ngerasain itu harus periksa dulu ke dokter ya, jangan kayak Bani ya. Jangan kayak kamu didiemin aja. Gitu loh. Oke. Gitulah ya. Oke. Ya, soalnya kan kalian kalau misalkan ya gimana? Ya kamu aja. Nah, kalau kalian memang dinyatakan ODP, mohon untuk tidak ngedrop. Mental kalian jangan drop. Mental kalian jangan drop. Kalian harus benar-benar positif. Saya bisa sembuh gitu. Karena sebenarnya gini loh, sirkulasi virus itu kita tuh misalkan kertas putih lah ya, kita kertas putih nih. Terus si virus itu masuk. Nempel mungkin. Virus itu masuk, set, langsung ada titik-titik hitam kan di tubuh kita. Nah, di situ kita bakalan demam karena ada benda asing yang masuk ke tubuh kita. Itu reaksi alami tubuh, udah alami pasti demam. Itu pasti ya. Nah, kalau kalian bisa sembuh dari virus tersebut, ya, kalau kalian bisa sembuh dari virus tersebut, virus yang sama dengan jenis yang sama masuk lagi ke tubuh kalian nggak akan demam lagi. Bakalan jadi imun, bener kan? Imunitas. Jadi kayak gini, kayak misalkan kita masuk ke lingkungan baru, kita tuh kayak asing banget kan, asing banget. Terus tapi ada yang sejenis sama kita masuk ke lingkungan tersebut kayak oh ya bro halo gitu kan, kita temenan aja di sini gitu. Gitu. Oke. Nah, cara kerja virus tuh seperti itu sebenarnya. Tapi misalkan gitu loh. Tapi misalkan gini ya, kayak Bani kemarin demam, bukan sesek napas ya, napas itu berat, itu termasuk sesek nggak sih? Termasuk, oke. Terus batuk kadang-kadang, pilek enggak. Nah, Bani cuma diemin aja di rumah, minum obat seadanya sih, kayak ya gitu, terus minum vitamin sama minum yang banyak. Nah, itu dianjurin nggak sih? Kan soalnya ada mendingan isolasi aja di rumah sendiri atau nyembuhin sendiri kayak artis-artis kan ada yang isolasi sendiri lah, nggak ke rumah sakit gitu. Nah, itu bisa nggak sih dilakuin? Sebenarnya bisa aja, tapi kalau misalkan didiemin lebih dari 1 minggu itu gak baik juga menurut aku. Gak baik juga, oke. Jadi gini, kalau misalkan yang pertama, oh kamu batuk, pilek, demam, sesek gitu kan, nah istirahat dulu di rumah deh. Gitu, istirahat dulu di rumah, doping vitamin dulu. Kalau misalkan tetap aja si gejala tuh gak sembuh-sembuh, kalian harus ke fasilitas kesehatan. Oke, mantap. Adik kelas gue pinter juga sekarang. Ini sih sebenarnya kayak sharing aja karena aku juga kan kerjanya di orang yang rentan ya. Malahan yang lebih mirisnya itu sekarang untuk orang-orang sehat kita kayak ditunggu di luar, gak boleh masuk dulu. Kayak bener-bener ditegasin. Ya Allah gitu. Oh sekarang jadi gitu ya? Ditegasin. Jadi sekarang yang masuk ke yang tempat kerja kamu itu orang yang sakit doang, sedangkan yang ngantel diem di luar. Iya. Kayak gitu. Dikasih kebijakan gitu. Iya. Anjay. Dan kita Dinda tuh kerja pakai APD yang masker, handscoon, terus baju pelindung. Terus yang mirisnya apa coba? Tiap mau masuk ke klinik disemprot, tiap keluar klinik disemprot.
artinya tuh pas pulang ke rumah aku harus disemprot dulu di teras. Sama Karena aku bikin desinfektan sendiri. sama siapa? Iya, minta bantuan. Oh, kirain ngepogging sendiri ya. Iya, karena gini kita kerja di lingkungan yang terpapar. Benar. Kita kerja di lingkungan yang terpapar, ya. Kita masuk ke rumah, kita nggak boleh jabat tangan dulu. Kita nggak boleh ngobrol dulu sebelum kita ganti baju sama mandi. Oke. Kalau menurut aku kayak sekarang penimbunan masker. Nah, itu. Nih ya, penimbunan masker. Yang ngasih penimbunan handscoon terus masker. Dengar ya. Masker di sini satunya 10.000 anjir. Itu matinya pengen dijerat masker. Itu gimana sih apotek itu? Sumpah. Karena udah ada oknum. Kalau menurut aku tuh ada oknum. Ya. Oknum yang mereka aneh benar-benar gitu. timbun sendiri gitu. Kalian tuh nggak mikir apa? Kita tenaga kesehatan yang tiap hari berjibaku sama orang yang benar-benar sakit itu butuh banget. Terus sekarang kondisinya nggak ada. Dan lu juga kemarin sisa berapa sih? Sisa 2 ya? Itu juga apa? Beli di Indomaret ya apa sih? Iya, karena itu 1 bulan yang lalu aku beli masker dan benar-benar masih di kemasan gitu. Jadi sekarang harga masker udah sampai 600.000 satu box yang asalnya 35.000. Itu yang N95 atau yang biasa? Enggak, yang biasa. Enggak. Kan kalau yang biasa itu bukannya harga 8.000 ya? Berapa sih dulu itu satu boxnya? Satu box 35. 35. Sekarang karena aku tiap praktek pasti beli. Terus sekarang handscoon juga banyak yang ditimbun mereka di rumah. Nah, itu. Aku nggak ngerti lagi. Handscoon itu untuk tenaga medis loh. Kalian cukup kalau misalkan nih kayak tadi pertanyaan kamu, itu kamu transmisi penyakit lah dari misalkan dari umum, dari kendaraan umum misalkan gitu ya. Kalian cukup cuci tangan aja. Cuci tangan 20 detik pakai sabun. Kalau nggak ada air, mangga hand sanitizer kalian beli 50.000 100 mili. Aduh, aku jadi emosional banget ya. Soalnya kayak miris aku ngelihatnya. Oke, gini. Mereka yang manfaatin wabah ini, mereka yang manfaatin kekacauan ini untuk uang loh. Kita aja sebagai tenaga medis gak mikirin uang, gak mikirin keluarga, gak mikirin diri sendiri buat nolongin orang lain yang gak peduli sama diri kita sendiri. Mantap. Dengar tuh, yang nimbun masker, yang ngejual masker mahal-mahal, hand sanitizer-nya mahal-mahal ditimbun, segera kasih ke tenaga medis yang membutuhkan di sekitar Anda. Bener nggak? Bener banget. Oke, terus gini. Bener banget. Sekarang gini, Din. Sekarang kan di rumah sakit negeri yang diprioritaskan itu untuk penanganan COVID-19 itu kan sudah ada apa sih namanya tunjangan ya. Tunjangan, insentif bukan ya, bilangnya insentif, terus masker N95 sama masker N95 udah dipasok gitu. Sedangkan di klinik swasta kayak yang kamu sekarang kerja itu nggak ada stok sama sekali. Nah itu kamu berpikirnya gimana sih? Bukan berpikir gimana ya? Udah coba minta belum? Aku menanggapi aja mungkin ya, karena kalau misalkan soal intensif, soal APD yang kayak gitu emang bener-bener sensitif banget sekarang. Iya, ya soalnya benar gini, Din. Soalnya gini kan, sebelum mereka dirujuk ke rumah sakit yang dianjurin pemerintah, pasti datang dulu ke rumah sakit yang nggak dianjurin, terus yang ke klinik-klinik. Nah, gitu. Nah, itu kan bisa dibilang itu kamu itu garda pertama gitu lah. Screening awal kan? Ya, screening awal sebelum masuk ke rumah sakit itu. Nah, itu gimana tuh? Iya, ya harusnya memang sekarang sama rata. Ya. Harusnya. Ya, Bani setuju itu sih.
harus disamaratakan karena kita tenaga kesehatan nggak ada yang harus dibeda-bedain gitu. untuk sekarang mah. Untuk sekarang. Tapi memang kelompok yang paling beresiko, yang paling harus prioritas utama itu rujukannya dulu dari rumah sakit rujukan dulu. Nah, bener gitu. sih. Cuma mintanya mungkin yang benar-benar ngumpul, oh ini pasien positif, oh ini ODP, ini suspek gitu. Kalau pengajuan kita udah mungkin ada 1 atau 2 hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi ya kita pakai APD sebisa mungkin untuk melindungi diri kita sendiri gitu. Oke. Oh ya, ini aku mau kasih tahu lagi ya. Gimana? Mau kasih tahu lagi kalau coronavirus ini bisa terjadi pada pasien yang imunokompromis atau defisiensi imun. Atau yang imunnya lemah, dikit-dikit sakit. Nah itu bisa aja kena coronavirus. Tapi Bani tekanin lagi ya. Maksudnya tadi yang transmisi itu dari hewan tuh kamu baca bukunya ya? Ya kebetulan aku baca ada salah satu referensi dari PDPI. Persatuan Dokter Paru Indonesia. Ntar fotoin aja bukunya lah ya sama penulisnya siapa. Takutnya kan sekarang itu lagi yang hoax yang itu ditangkap oleh Kapolri, nah takutnya gitu kan. Kalau udah ada bukunya kan buktinya enak gitu, bisa ngebuktiin bahwa kita itu nggak hoax. Boleh. Tapi sih yang aku jelasin sekarang lebih ke virus apapun kalian bisa masuk melalui ini. Terus indikasinya gimana? Yang tadi aku jelasin bahwa virus yang masuk itu pasti demam. Ya. Itu virus semuanya. Cuma berbeda-beda mungkin ya. Nah kalau si corona ini pembedanya adalah yang pertama memang dari hewan ke manusia, yang kedua sampai saat ini belum terdengar bahwa obatnya itu udah ada. Terus updatean sekarang sih mau ada tes ya, mau ada tes sampel mungkinnya diambil sampel ya, sampelnya. Ya. Tapi memang belum ada apa ya evidence base yang aku baca gitu. Oke Din, terima kasih. Udah lumayan dapat ilmunya nih. Oke, ada pesan mungkin? Terus kalian kalau misalkan ada sanggahan atau apapun tentang obrolan kita kali ini, ya mangga, karena kan kalau ilmu mah dari mana aja ya. Betul, ilmu dari mana aja. Jadi gini, nih ya, ini note banget ini ya. Jadi si coronavirus ini bisa memperberat penyakit seseorang. Misalkan aku udah punya penyakit nih di dalam diri aku, terus kenalah si corona itu. Masuk ke tubuh kita. Masuk tuh si corona. Itu bisa memperberat penyakit aku sampai plus gitu. Makanya banyak yang orang yang meninggal kan banyak ya. Ya. Nah biasanya kalian harus cari tahu dulu itu dia meninggal, riwayat penyakit dia apa, riwayat kontak dia gimana gitu. Jadi bukan. Dan kalau misalkan kalau menurut aku nggak langsung coronavirus itu bisa meninggal gitu. Jadi dia udah ada penyakit yang lain di dalamnya. Terus kayak kemarin ya, kita sedih banget tentang yang dokter yang menangani COVID-19 itu meninggal karena kelelahan. Itu benar-benar miris banget buat kita gitu. Sebenarnya kayak ibaratkan kalau aku sampai kenapa-kenapa, biar aku aja, jangan keluarga aku.
gitu. Oke. Kita nanganin atau ketemu pasien dengan riwayat terinfeksi itu benar-benar, ya ampun, kita tenaga medis tuh kayak nganterin nyawa gitu demi kalian loh. Gitu. Oke, ada lagi Din? Udah sih, cukup segitu aja. Mungkin kita bisa Aku bisa sharing. Bani masih penasaran, masih banyak yang ditanyain. Cuman ini waktunya udah cukup mepet juga, anjir. Oke, terima kasih Dinda. Kita sharing lagi di lain waktu. Mudah-mudahan ini didengar oleh semua orang yang nimbun, terus kalau bisa didengar sama pejabat supaya si masker sama hand sanitizer-nya dibagiin ke klinik-klinik sekitar rumah sakit yang disamaratain ya gitu. Oke, terima kasih Dinda informasinya. Semoga kamu sehat selalu, jaga kesehatan, dan kalau ada apa-apa informasi lagi. Oke? Iya. Oke. Terima kasih Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, storytelling with me tentang COVID-19 dari Dinda Dwi Tania AMD. Cukup sekian dulu. Terima kasih and see you next time. Bye-bye.